Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, adik-adikku sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu lagi dengan bulan yang sangat mulia, yakni bulan Ramadan, bulan yang mana di dalamnya penuh dengan keberkahan, penuh dengan keutamaan, penuh dengan kemuliaan. Sehingga apabila kita tidak bisa memaksimalkan bulan ini untuk merangkuh kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya, maka kita sesungguhnya sangat-sangat merugi. Oleh karenanya, marilah dalam rangka tasyakur binikmah, dalam rangka mensyukuri nikmat Allah ini, kita maksimalkan daya dan upaya kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, terutama pada bulan yang mulia ini, Ramadan ini. Sejak datangnya pun kita bahkan dianjurkan, bahkan diperintahkan oleh Rasulullah untuk menyambutnya dengan sukacita. Tidak tanggung-tanggung, orang yang bersukacita akan kehadiran Ramadan, maka dia akan diselamatkan dari neraka. Artinya ia akan masuk ke dalam surga yang penuh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tidak bisa, tentu kita harus mencari tahu kenapa dan bagaimana Ramadan kok bisa seperti itu. Jangan-jangan selama ini kita bertemu dengan Ramadan, kemudian berpisah dan bertemu lagi, tetapi tidak memberikan dampak apa-apa bagi kita. Oleh karena itu, marilah kembali kami mengingatkan agar memaksimalkan daya dan upaya kita untuk merengkuh segala kebaikan yang Allah hidangkan dalam bulan Ramadan. Segala kebaikan itu menyangkut berbagai macam hal. Karena kita tahu bahwa ibadah itu tidak hanya melulu berangkat ke masjid, sholat berjamaah kemudian pulang. Tidak hanya melulu puasa Senin Kemisnya. Tidak hanya melulu ibadah-ibadah yang mahduh atau ibadah-ibadah yang memang sudah disyariatkan dalam bentuk ritual ibadah. Tetapi dalam segala aspek semuanya mengandung ibadah. Bangunnya kita pagi hari, kemudian seorang istri menyiapkan kebutuhan keluarga, sejak dari menyiapkan perlengkapan anaknya untuk berangkat sekolah, suaminya untuk bekerja, itu mempunyai nilai ibadah. Begitu juga seorang suami berangkat pagi-pagi ke tempat kerja, meninggalkan anaknya yang masih tidur, dan bahkan pulang kembali ke rumah menemukan anaknya sudah tertidur. Kalau tidak dimaknai sebagai ibadah,
maka hal tersebut hanya akan menjadikan rutinitas yang sia-sia saja. Artinya kita sibuk tetapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, sangat sederhana sekali Rasulullah ajarkan bahwa dalam salah satu sabdanya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan itu bergantung terhadap niatnya. Sangat sederhana sekali. Tidak berdasarkan modal yang besar, tidak berdasarkan apa dan sebagainya, kesehatan dan seterusnya. Tidak. Tetapi hanya niat. Cukup bagi kita niat yang benar itu akan mengantarkan kita kepada keridhaan Allah. Karena sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, kita tidak tahu amalan mana atau dari amalan mana kita akan diterima ibadah kita. Hadirin rahimakumullah, ketika kita beramal itu sangat besar sekali godaannya. Tahukah kita ketika kita sholat, yang mana sholat itu adalah ibadah yang sangat sakral, yakni bertemunya kita dengan Allah, mi'rajnya kita dengan Allah. Kalau Nabi Muhammad SAW dimi'rajkan itu dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah. Tetapi ternyata kita mukmin, sholat kita adalah mi'raj bagi kita, tangga naik bagi kita untuk bertemu dengan Allah. Ketika sholat yang sesakral itu pernah enggak kita ngalami? Pas begitu Allahu Akbar, segala sesuatu yang tadinya terlupakan hadir dalam pikiran, teringat dalam pikiran kita. Ini menandakan betapa perjuangan kita dalam beribadah, betapa hambatan dan rintangan kita dalam beribadah itu sungguh sangat besar. Sehingga sholat saja mungkin kita dipastikan tidak menemukan kekhusyuan. Oleh karena itu para ulama menyampaikan bahwa ternyata dari hadis yang sederhana tadi itu menjadi kunci ibadah kita. Kalau kita niatnya sudah benar, insya Allah amal ibadah kita akan diterima. Begitu juga puasa kita. Kalau niat puasa kita sudah benar karena Allah, insya Allah akan diterima. Karena kembali kita tidak tahu apakah puasa kita nanti akan sesuai dengan syariat, akan hilang pahalanya, akan batal dan seterusnya. Artinya godaan besar akan menghadang kita. Tetapi yang sesederhana tadi disampaikan bahwa para ulama mengatakan hanya dengan niat, insya Allah amal ibadah kita diterima. Mudah-mudahan kita semua yang sudah berjuang dari sejak kita balik untuk beribadah kepada Allah hanya dengan bermodalkan niat, Allah terima segala amal ibadah kita. Karena kita akui betapa kealpaan kita, betapa lemahnya kita, mudah tergoda oleh bisikan syaitan, bisikan iblis, sehingga amal ibadah kita berguguran. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita bisa menancapkan dalam hati kita, dalam dada kita untuk berniat mengamalkan, dan salah satunya adalah berniat untuk puasa bulan Ramadan ini 1 bulan penuh, dan mudah-mudahan semuanya karena Allah, artinya tidak karena selain Allah. Semoga uraian singkat ini memberikan hikmah terutama bagi kami dan kepada jamaah sekalian, dan kurang lebihnya kami mohonkan maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.